presentasi kami yang berjudul Agribisnis Lokal Kerupuk Basah khas Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran agribisnis. Kami adalah kelompok 4 dari program studi manajemen yang akan memaparkan potensi agribisnis kerupuk basah sebagai salah satu kuliner khas Kalimantan Barat yang memiliki nilai budaya, ekonomi, serta peluang pengembangan di era pemasaran digital. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang terlibat dalam penyusunan penyajian materi ini. Perkenalkan, saya Putri Janwarti. Saya Riri Ningsih, nama saya Adin Branda. Saya Dani Kopa. Saya Susi Febrianti. Di setiap sudut Nusantara tersimpan kekayaan alam yang melahirkan beragam warisan kuliner, bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan budaya, identitas daerah, dan sumber penghidupan bagi masyarakatnya. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu, kekayaan alam tersebut mengalir bersama Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Ini menjadi sumber kehidupan yang menyediakan hasil perikanan air tawar berkualitas, sekaligus melahirkan sebuah kuliner khas yang hingga kini tetap lestari. Kerupuk basah, atau yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan lemet, merupakan salah satu produk olahan ikan air tawar yang menjadi kebanggaan Kabupaten Kapuas Hulu. Kuliner ini memiliki keunikan yang membedakannya dari kerupuk pada umumnya. Jika kebanyakan kerupuk dikeringkan dan digoreng hingga rata, kerupuk basah justru diolah melalui proses pengukusan dan disajikan dalam keadaan hangat. Teksturnya yang kenyal, cita rasa yang gurih dari daging segar, serta perpaduan sambal kacang khas yang menjadi hidangan yang memiliki karakter tersendiri. Inilah berbagai sajian kerupuk basah khas Kapuas Hulu. Yang pertama disajikan dengan potongan kecil yang dipadukan dengan sambal kacang bercita rasa gurih dan pedas manis. Setiap gigitan menghasilkan kelezatan yang autentik. Selain disajikan dalam bentuk asli setelah dikukus, kini kerupuk basah hadir dalam varian goreng yang memberikan sensasi rasa dan tekstur yang renyah, crispy. Bisa juga digoreng menggunakan kocokan telur maupun tepung terigu, sesuai dengan selera masing-masing. Beragam bentuk penyajian tersebut menjadi bukti bahwa kuliner tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai budaya dan keasliannya. Melalui video ini, kita akan mengenal lebih jauh bagaimana kerupuk basah tidak hanya menjadi kebanggaan kuliner daerah, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai produk agribisnis lokal yang mampu bersaing di tingkat nasional. Adapun keunggulan dari kerupuk basah ini ialah mutu bahan baku ikan menggunakan bahan dasar daging ikan air tawar segar khas daerah aliran Sungai Kapuas, seperti ikan toman atau ikan belida. Namun yang sering digunakan adalah ikan belida. Kenapa sih menggunakan air tawar? Kenapa tidak menggunakan ikan laut saja? Karena bisa menghasilkan cita rasa gurih alami yang kuat, bertekstur kenyal, serta kaya akan kandungan protein hewani yang tinggi. Keunggulan yang kedua, tekstur dan kandungan gizi. Hidangan kerupuk basah memiliki tekstur yang kenyal sekaligus kaya akan kandungan protein hewani yang tinggi karena komposisi daging ikannya yang dominan. Bagi kalian yang sudah pernah makan kerupuk basah, kalian pasti akan tahu kalau kerupuk basah itu dominan sekali rasa daging ikannya. Dan seperti yang kita ketahui, protein daging ikan itu sangatlah bagus. Keunggulan yang ketiga yaitu pada metode pengolahannya yang unik. Berbeda dengan kerupuk pada umumnya, kerupuk basah tidak melalui
besar 90% pangsa pasar kerupuk basah ini masih terjebak dalam lingkup pasar lokal, seperti wilayah Kapuas Hulu dan Pontianak. Mayoritas pelaku usaha masih bergantung sepenuhnya pada metode penjualan konvensional, seperti lapak fisik, pasar tradisional, atau penitipan di toko oleh-oleh setempat. Ketergantungan yang tinggi pada pasar fisik ini membuat perputaran omset bisnis sangat sensitif terhadap fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan lokal dan daya beli masyarakat di area tersebut, sehingga membatasi peluang penetrasi pasar ke wilayah baru lebih potensial. Dan daya saing nasional yang lemah. Keterbatasan jangkauan digital produk kerupuk basah yang memiliki potensial luar biasa menjadi sulit bersaing di kancah nasional jika dibandingkan dengan kuliner daerah lain, seperti pempek Palembang dan bakso Malang, yang sangat sudah jauh lebih modern dalam branding dan pemasarannya. Tanpa strategi digitalisasi yang kuat, produk kuliner khas ini berisiko tetap menjadi komoditas asing bagi konsumen di luar Kalimantan Barat, sehingga kehilangan momentum untuk dikenal sebagai salah satu kuliner warisan Nusantara yang bernilai tinggi. 4. Ada hambatan geografis jarak jauh. Karakteristik produk yang cepat rusak ini menjadi tembok penghalang besar untuk pengiriman jarak jauh, terutama keluar dari Pulau Kalimantan. Proses distribusi lintas pulau memerlukan waktu logistik yang lama dan biaya kargo udara yang relatif mahal, terutama jika harus menggunakan layanan pengiriman kilat 1 hari sampai. Ketidakadaan infrastruktur logistik berpendingin yang terjangkau bagi UMKM menyebabkan risiko produk basi di perjalanan sangat tinggi, sehingga membatasi ruang gerak produsen untuk memperluas jangkauan ke pasar ke Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah Indonesia lainnya. Daya tahan singkat, karena mengutamakan mutu dengan kandungan ikan sungai segar yang tinggi tanpa menggunakan campuran bahan pengawet kimia, kerupuk basah konvensional hanya mampu bertahan selama 1 hingga 2 hari saja di ruang terbuka. Karakteristik produk yang basah dan tinggi protein ini menjadikan media yang sangat rentan terhadap pertumbuhan bakteri dan jamur jika tidak disimpan dalam kondisi beku. Hal ini menuntut penanganan rantai dingin yang ketat sejak keluar dari ruang produksi hingga ke tangan konsumen. Solusi dan rekomendasi dalam menjalankan usaha agribisnis kerupuk basah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Solusi yang pertama ada solusi operasional, di mana ketahanan produk itu gunakan kemasan vakum dan dibekukan atau frozen food agar tahan hingga 1-3 bulan tanpa mengubah tekstur dan rasa. Yang kedua, bahan baku. Bekerja sama langsung dengan pemasok ikan dan siapkan resep alternatif jika pasokan ikan utama sudah langka atau mahal. Yang ketiga, standarisasi. Gunakan SOP adonan yang persesi agar kekenyalan dan rasa tidak berubah-ubah. Rekomendasi strategis. Yang pertama, model penjual. Sediakan 2 rumah. Siapkan makanan kukus atau goreng untuk lokal dan kemasan frozen, lengkap dengan sambal terpisah untuk pengiriman luar kota. Yang kedua, varian sambal dan rasa. Kunci kerupuk basah ada di sambal. Hadirkan varian sambal kacang